Suara rintihan itu terdengar lagi. Renata berkonsentrasi mendengarkan. Suara itu terdengar jelas, namun terasa seperti sangat jauh. Entah mengapa, ia merasa seperti ditarik untuk memasuki sebuah pintu kayu yang berukir. Dengan hati-hati, Renata menarik gagang pintu yang berbentuk cincin besar itu. Ternyata pintunya tak terkunci. Seberkas cahaya dari luar menyeruak masuk ke dalam ruangan, membentuk bayangan Renata yang memanjang di lantai. Renata mengayunkan kaki sebanyak 3 langkah. Tiba-tiba, pintu di belakang Renata seperti dibanting hingga menutup. Renata menjerit keras saking kagetnya. Jantungnya serasa meloncat hingga tenggorokan. Kini Renata terkurung dalam kegelapan yang senyap. Begitu senyapnya hingga ia bisa mendengar jantungnya yang berdegup kencang, membuat dadanya terasa sakit. Dalam kebimbangan, Renata berdiri dan berpikir keras. Apa yang sebaiknya ia lakukan? Keluar dari ruangan itu atau menunggu saja apa yang akan terjadi? Belum sempat memutuskan, tiba-tiba ruangan menjadi sedikit terang karena ada seberkas cahaya menerobos dari lubang angin di atas pintu. Di sudut ruangan, tampak sesosok wanita yang sedang duduk berselonjor sambil menangis sesenggukan. Posisi tubuhnya membelakangi Renata. Rambut wanita itu terurai panjang menutupi wajahnya. "Tolong anakku, tolong anakku," rintihnya berulang-ulang. Renata kebingungan. Menilik dari suaranya, sepertinya wanita itu berusia paruh baya. Dengan hati-hati, Renata memanggil wanita itu. "Ibu? Ibu kenapa? Apa yang bisa saya bantu?" Namun wanita itu tak menjawab pertanyaannya. Ia terus saja merintih-rintih, mengulang kalimat yang sama. "Anak ibu siapa? Siapa namanya?" Tanyanya lagi. Masih tak ada jawaban. Tangisan wanita itu justru semakin keras. Renata memutuskan untuk menghampiri wanita itu. Namun, baru saja ia berjalan 1 langkah, tiba-tiba saja wanita itu memutar lehernya, menatap Renata. Renata terkesiap. Wajah itu pucat pasi, bersimbah air mata. Namun wajah yang semula pucat pasi itu dengan perlahan memerah, lalu semakin menghitam dan menjadi gosong. Asap menguap dan mengeluarkan aroma seperti daging terbakar, disertai lelehan daging yang terlepas dari tengkoraknya. Renata pun menjerit histeris. "Dok, bangun dok." Suara Bu Fatimah terdengar cemas. Renata membuka matanya dan terduduk dengan tatapan bingung. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia masih gemetar ketakutan. Sambil mengucapkan istighfar berulang kali, ia mengusap wajahnya.
Bu Fatimah mengangsurkan segelas air putih yang segera dihabiskannya dalam sekali tenggak. "Kamu mimpi opo to, Nduk? Kok sampai panik seperti ini?" tanya Bu Fatimah sambil mengelus lengan kiri putrinya. "Seorang wanita, Bu. Wajahnya gosong meleleh," jawab Renata dengan sorot mata nanar. Ia masih mengingat dengan jelas raut wajah itu. Bu Fatimah menghela nafas. "Kamu kenal dengan wajah itu?" Renata menggeleng. Ia memang tak pernah mengenal wanita yang raut wajahnya seperti wanita di dalam mimpinya. Kate duduk termenung seorang diri di beranda belakang villa. Ia perlu menyendiri dari sanak keluarganya yang masih ramai berada di Puri sejak meninggalnya Tubiang Sumba. Sebagai anak bungsu yang selama ini selalu dekat dengan sang ibu, Kate merasa sangat terpukul. Ia merasa sendiri dan kesepian. Teringat kembali percakapan terakhir mereka saat Tubiang Sumba menginginkan calon menantu dan menyuruh Kate untuk segera menikah. "Carilah gadis lokal saja yang santun, berpendidikan, dan dari keluarga terhormat dan berada." Itu pesan mendiang sang ibu. Kate tersentak dari lamunan saat mendengar dering bel di pintunya. Ia segera beranjak membukakan pintu. Sari, staf front office villa, tersenyum lebar seraya mengangsurkan sebuah amplop besar kepadanya. Tampaknya gadis itu bahagia sekali bisa mengantar paket itu dan bertemu langsung dengan Kate. "Maaf Pak, tadi siang ada kiriman paket amplop ini," katanya ramah. Kate menerimanya dengan bingung. Selama ini, semua paket atau kiriman surat selalu dialamatkan ke studionya. Tak ada yang tahu alamat dan nomor apartemen ini, kecuali Renata. Setelah Sari berlalu, Kate buru-buru mengunci pintu dan menghempaskan diri pada sofa besar di ruang tamu. Rasa penasaran mendesaknya untuk segera membuka amplop besar berwarna coklat itu. Diamatinya amplop itu. Ada tulisan K. Van Hasselt di bagian depan, serta nama Diana dan sebuah nomor telepon di bagian belakangnya. Siapakah Diana? Apakah salah satu dari para model yang pernah bekerja sama dengannya? Dibukanya amplop itu dengan hati-hati. Ada sebuah foto seorang gadis cantik berukuran sebesar kartu pos. Posenya biasa saja. Gadis itu tampak tersenyum lebar menghadap kamera. Di belakangnya terhampar pantai yang jernih dan berwarna kehijauan. Tampaknya foto itu diambil dengan kamera ponsel biasa, tanpa editan sama sekali. Gadis itu mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan, serta rambutnya diikat ekor kuda. Wajahnya halus tanpa make up. Kate tak yakin dari ras mana gadis ini berasal. Nampaknya bukan asli orang Indonesia.
meski berambut hitam pekat dan bermata coklat muda. Mungkin ras Kaukasian. Kate tak merasa mengenalnya. Apakah gadis ini yang bernama Diana? Pikirnya. Selain selembar foto, ada sebuah cincin di dalam amplop itu. Diamatinya cincin itu, polos tanpa kristal atau permata. Namun di bagian depannya berlekuk menjalin bagai mata rantai. Di bagian dalamnya terukir deretan 6 angka. Entah apa maknanya. Kate yakin cincin itu bukan berbahan perak atau stainless. Kemungkinan besar adalah emas putih. Modelnya untuk wanita. Kate mencobanya, hanya bisa masuk di jari kelingkingnya. Lalu mengapa ada seseorang yang mengirimkan sebuah cincin wanita yang harganya mahal kepadanya? Tanpa sadar, Kate menggeleng-gelengkan kepala. Harinya sudah cukup melelahkan sejak pagi tadi. Mestinya dia harus sedikit rileks sebelum kembali ke Puri sebentar lagi. Namun paket misterius itu malah semakin membuat otaknya menjadi lelah. Kate meraih ponselnya, mencoba menghubungi Diana. Siapapun itu, nama dan nomor ponsel yang tertera di bagian belakang amplop itu. Pada dering kedua, ia tersambung dengan suara seorang pria. "Halo, bisa bicara dengan Diana?" Tanya Kate dengan santun. Ia tak ingin membayangkan bahwa pria itu adalah suami Diana dan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Pria itu menjawab, "Maaf, Anda salah sambung. Ini adalah nomor pemesanan kendaraan truk charteran dan semua karyawan kami laki-laki. Tidak ada yang bernama Diana." Kate tercengang, namun ia tak ingin menyerah. "Tapi saya mendapat kiriman paket dari nomor ini." Belum selesai Kate menjelaskan, pria itu terdengar marah. Nada suaranya meninggi. "Anda salah sambung," bentak lelaki itu, lalu menutup pembicaraan. Kate terkejut dibentak sedemikian rupa. Belum pernah ada yang berani membentaknya seperti itu. Egonya pun terusik. Ia ingin menghubungi nomor itu lagi untuk melampiaskan rasa amarahnya. Ia yakin telah menghubungi nomor yang benar sesuai yang tertera di amplop coklat itu. Tapi akhirnya diurungkannya niat itu setelah ia menyadari satu hal. Si pengirim paket memang sengaja mencantumkan nama dan nomor telepon yang palsu. Pagi buta, Renata sudah berada di bandara untuk mengejar penerbangan ke Bali. Ia menguap beberapa kali, matanya memerah. Kepalanya berdenyut-denyut, membuatnya mengerenyit kesakitan. Mimpi seram tadi malam merusak waktu istirahatnya. Sesampainya di villa, Renata langsung menenggak sekaligus 2 butir paracetamol untuk meredakan sakit kepala yang menyerangnya. Ia membaringkan tubuh di kasur dengan mengerenyitkan kening menahan sakit yang mendera. Renata ingin sekali tidur, barang 1 atau 2 jam saja. Sekadar untuk menambah jatah tidurnya yang berkurang. Baru beberapa menit rasanya ia membaringkan diri
saat terdengar sebuah instrumen mengalun dari ponselnya. Panggilan masuk dari Kate. Renata memang memasang nada dering itu hanya untuk nomor Kate. Dengan mata masih terpejam, jemari tangan kirinya meraba-raba spray. Ya, sudah sampai villa, Ren? Jam berapa kamu ke Puri? Renata memang sudah berjanji pada Kate untuk langsung menuju Puri setibanya di Bali. Jam berapa sekarang? Tanya Renata. Ia membuka mata dan membelalak saat melihat tampilan jam di kanan atas ponselnya. Shit, maaf Kate, aku ketiduran. Aku mandi dulu ya, langsung ke sana secepatnya. Gak usah terburu-buru, ibuku gak kemana-mana kok. Kate mencoba bergurau. Renata tak berminat menanggapinya. See you soon, jawab Renata. Ia langsung menutup telepon tanpa menunggu jawaban Kate. Renata merasa sangat bersalah. Seharusnya memang dia segera ke Puri untuk melayat Tubiang Sumba begitu tiba di Bali. Bagaimanapun juga, ia dekat dengan Kate. Tak pantas rasanya menunda-nunda hal seperti itu. Kepalanya masih sedikit pusing, dan dari pantulan kaca wastafel, Renata bisa melihat matanya masih memerah. Sialan, ini gara-gara mimpi semalam. Rutuknya dalam hati. Tergesa-gesa, Renata keluar dari kamar mandi. Ia menyambar salah satu blus lengan panjangnya yang berwarna hitam dari gantungan. Mengeringkan rambutnya dan memberikan beberapa tetes air mata buatan pada kedua bola matanya yang kering dan perih. Lalu sambil meraup makeupnya dan menjejalkan ke dalam tas, ia memanggil taksi online. Ia bisa merias sedikit wajahnya nanti di dalam taksi. Toh ia hanya pergi melayat, tak perlu make up yang berlebihan. Lagi pula, ia juga akan mengenakan kacamata hitam. Taksi datang tepat pada saat ia mengenakan sepatunya di teras. Beberapa minggu lagi, persiapan untuk Pelebon sudah komplit dan prosesi akan segera dilaksanakan, kata Konrad saat mereka sedang makan siang berdua saja di ruang makan di Puri. Lalu apa rencana papa selanjutnya? Tanya Kate. Ia mengaduk-aduk piringnya dengan enggan. Menu yang sama, di ruang yang sama. Hanya kali ini tak ada lagi memenya Tubiang Sumba. Meski lambungnya hanya terisi segelas teh manis sejak pagi, Kate sama sekali tidak merasa lapar. Ia hanya makan untuk menemani sang papa. Selera makannya belum kembali pulih. Kedua kakaknya beserta pasangan mereka sedang berada di balai luar, menunggu jenazah ibu mereka yang sudah diawetkan dengan formalin. Papa akan segera kembali ke Prancis. Banyak meeting yang pending selama papa di sini. Selain itu, papa berharap kamu juga bisa ikut. Ada proyek buatmu, jawab Konrad. Ia menyelesaikan suapan terakhirnya dan mengunyahnya pelan. Tatapannya tak lepas dari Kate. Proyek apa? Aku hanya tukang foto. Gak sanggup kalau harus mengurusi hotel-hotel papa, jawab Kate tak acuh.
Justru aku membutuhkan tukang foto, tukas Konrad. Ia memandang putra bungsunya dari balik gelas air putih dan perlahan menghirup isinya. Kate mengangkat kepalanya dan menatap balik sang papa. Perhatiannya kini tersita. Ia mensejajarkan sendok dan garpunya di atas piring yang masih terisi separuh, lalu menggesernya ke samping. Untuk apa? Kami ingin membuat proyek buku tahunan untuk setiap hotel. Jadi nanti kamu akan mengambil foto dari tiap-tiap pegawai di semua hotel di 5 negara. Sudah hampir 4 tahun buku tahunan tak pernah diperbarui. Sudah banyak karyawan yang keluar dan masuk. Konrad berhenti sebentar, membaca ekspresi Kate. Putra bungsunya masih terdiam menyimak. Namun Konrad bisa merasakan bahwa Kate mulai tertarik. Selain itu, nanti kamu juga akan mengambil foto kamar dan ruangan-ruangan lain seperti lobi, meeting room, restoran, dan area lainnya untuk membuat katalog atau brosur baru. Banyak yang perlu kita bahas. Dan aku harap kali ini kau tak menolaknya. Toh sekarang ibumu sudah tidak ada, sehingga kau bisa pergi dalam jangka waktu lama. Lanjutnya. Kate menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Ibumu sudah tidak ada. Kalimat itu terasa perih terdengar. Namun itu adalah sebuah kenyataan yang harus ia hadapi. Aku tak mungkin meninggalkan studioku dalam jangka waktu lama. Kilah Kate masih mencoba mencari alasan. Kau tidak akan pergi lama, kau hanya pergi sering, itu berbeda. Lagi pula di zaman canggih seperti sekarang, kau mudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para anak buahmu kan? Kata Konrad. Ia menyesap kembali air putihnya, lalu menyalakan sebatang cerutu. Matanya masih tetap menatap Kate. Akan aku pertimbangkan, Pak. Jawab Kate. Konrad mengangguk puas. Meski dengan jawaban seperti itu, Konrad sangat hafal dengan tabiat dan nada bicara Kate. Putranya sudah setuju. Jawaban dia hanya tinggal menunggu waktu. Kau juga butuh liburan, nak. Kate merogoh saku celananya dan menarik ponselnya sambil bangkit dari kursi makan. Ayah, kamu sudah di depan. Oke, aku jemput. Tunggu di sana. Katanya sebelum menutup pembicaraan. Siapa? Tanya sang papa. Renata. Ini pertama kalinya Renata mengunjungi puri kediaman Tubiang Sumba. Justru setelah wanita itu meninggal dunia. Setelah taksi online itu pergi, Renata masih berdiri di tepi jalan raya, menunggu Kate untuk menjemputnya. Ia rikuh bila harus menghentikan taksi online tepat di depan pintu puri dan harus mencari-cari Kate di tengah kerumunan banyak orang. Dari tepi jalan raya, ada semacam jalan tanah selebar 4 meter menuju puri itu. Menurut keterangan Kate, jalan tanah yang terbentang sejauh 600 meter itu sudah termasuk properti milik keluarganya. Di kanan kiri jalan itu tumbuh pohon-pohon besar yang rindang yang berusia ratusan tahun. Renata menunggu dengan gelisah. Perasaannya menjadi tak enak. Tanpa sadar, ia meraih ke dalam tas cangklong rajutnya.
Keris pemberian Eyang Kakung masih berada di dalam sana, tersimpan aman dalam kotak kacamata yang sudah tak terpakai lagi. Renata terus memandangi jalan tanah di depannya dan berharap Kate akan segera muncul. Ia mulai jengah dipandangi oleh makhluk-makhluk astral yang mulai muncul satu persatu dari balik pepohonan. Kate muncul dengan mengendarai sebuah sepeda motor metik. Wajahnya tampak kuyu karena kurang tidur. Ia juga tidak bercukur selama beberapa hari. Terbit rasa iba di hati Renata melihat penampilan Kate yang berantakan, tak seperti biasanya. Kate tersenyum saat mata mereka beradu pandang. "Maaf, lama ya? Aku cari pinjaman motor dulu. Males ngeluarin mobil dari garasi. Kehalang banyak orang." "Gak apa-apa. Sepi banget ya daerah ini," jawab Renata sambil mulai naik ke boncengan. Ia melirik sekilas kepada para makhluk astral itu. Mereka menarik diri ke balik pohon, lalu menghilang. Renata mengusap kedua lengannya yang sempat meremang. "Iya memang, tanah sekitar sini milik keluarga kami, jadi masih area private dan jarang orang melewatinya. Kecuali mereka yang memang mau menuju ke Puri," Kate menerangkan. Di belakangnya, Renata mengangguk meski sesaat kemudian ia menyadari bahwa Kate tak dapat melihat anggukannya. "Bagaimana keadaan ibu dan keluargamu?" "Mereka baik-baik saja. Tak ada yang berubah sejak terakhir kali aku meninggalkan Jogja beberapa bulan lalu." "Syukurlah," jawab Kate hampa. Renata dapat merasakan kesedihan dan kehilangan lelaki itu terhadap ibunya. Ia ingin memberi pelukan kepada Kate, namun posisi mereka yang berboncengan menyamping membuatnya bingung. Ia mengepalkan jemari tangan kanannya di paha kanan Kate. "Kate, aku turut berbelasungkawa atas meninggalnya ibumu. Maaf, aku baru bisa datang hari ini," ucapnya setulus hati. "Ndak apa-apa Ren, makasih. Sudah takdirnya harus seperti ini," sahut Kate pelan. "Oh ya, apakah Fayen dan para pegawaimu sudah datang melayat ke Puri?" Sheila, Bram, Andre, dan Made sudah datang berbarengan dengan mobil Bram. Seketika setelah jenazah ibuku kembali dari rumah sakit. Sedangkan sampai hari ini Fayen belum datang. Aku melarangnya." "Loh, kenapa?" Renata terkejut. Bukankah harusnya gadis itu datang melayat? Hanya Fayen yang akhir-akhir ini dekat dengan Kate. Bahkan Renata enggan menanyakan Elsa yang memang sejak dulu kala tak pernah dekat dengannya. Kakinya masih sakit bila digerakkan akibat terkilir tempo hari. Ingat kan? "Ah iya. Aku memintanya datang saat upacara Plebon saja. Tak lama lagi." Mereka tak mengobrol lagi hingga sampai di samping Puri. Kate mematikan mesin sepeda motor itu sebelum mendekati Puri agar suaranya tidak terdengar. Dengan hati-hati, ia memarkir sepeda motor itu berjajar dengan 3 buah sepeda motor lainnya. "Kita lewat belakang Puri saja yuk. Langsung menuju ke dapur dan ruang makan. Papaku menunggu di sana. Kamu bisa istirahat dan minum dulu." Renata mengangguk. Ia pun tak ingin menjadi perhatian karena berboncengan dengan Kate. Kate berjalan di depan. Ia membuka sebuah pintu gerbang kecil di antara tembok batu yang ditumbuhi lumut di sana-sini. Sebuah taman bergaya Bali yang cantik dan terawat langsung terpampang di hadapan mereka
lengkap dengan pohon-pohon kambojanya. Renata mengagumi patung sesosok wanita Bali yang membawa tempayan di tepi kolam ikan. Air dari dalam tempayan itu bergemericik jatuh ke dalam kolam. Ukiran di patung itu sangat detail, indah sekali. Sambil menghembuskan asap cerutunya, Konrad memandangi kedatangan Renata dari teras belakang. Lelaki itu bangkit dari kursinya saat Renata mulai menapaki bebatuan datar menuju ke teras. "Saya ikut berduka cita, Mr. Konrad," ujar Renata menyalami tangan lelaki itu. Konrad memeluknya sekilas setelah menyambut uluran tangan Renata. "Terima kasih Renata, musibah ini memang sangat mengejutkanku," jawab Konrad pelan. Seorang pelayan datang membawakan nampan dengan segelas teh dan sepiring kue di atasnya. "Minumlah dulu, Ren. Setelah itu aku antar kau menemui ibuku." Renata mengangguk pelan. Cara Kate berkata seolah ibunya masih hidup membuat Renata merasa iba. Ia berusaha agar air matanya tak menetes. Kate sudah mewanti-wantinya agar jangan menangis saat melayat jenazah sang ibu. Mereka berbasa-basi sebentar, menanyakan keadaan. Menurut penilaian Renata, Konrad adalah lelaki tua yang ramah, yang sangat mencintai istrinya. Untuk tampilan seorang lelaki yang sedang berduka karena ditinggal sang istri, Konrad tampak tenang meski wajahnya tampak kuyu dan kantong mata tampak terlihat jelas di wajahnya. Lelaki itu berusaha menyembunyikan dukanya. Setelah menghabiskan sepotong kue, Kate mengajak Renata ke depan puri melalui area dalam puri. Dari teras belakang hingga bagian halaman puri, Renata serasa melintasi sebuah galeri lukisan dan patung khas Bali. Bau harum dupa dan bunga-bunga segar dalam jambangan besar yang menghiasi setiap sudut puri seharusnya membuat Renata senang. Namun ia justru merasa sedikit mual. Sebuah pertanda bahwa ada kekuatan mistis di sekitarnya. Apalagi saat melintas area bawah tangga, lokasi di mana Tubiang Sumba terjatuh. Sejujurnya, meskipun merasa mual berada di dalam puri, namun ia lebih enggan keluar ke Bali. Ia tak ingin menjadi sorotan para awak media. Kedekatannya dengan Kate sebagai seorang fotografer terkenal di Bali, yang sekaligus adalah putra bungsu dari Tubiang Sumba, yang seorang seniman lukis kenamaan, pasti akan menjadi sasaran empuk bagi para wartawan majalah atau berita online tentang para pesohor tanah air. Ia menundukkan kepala dan sedikit membungkuk sewaktu melewati para tetamu yang duduk di sekeliling balai. Renata sudah pernah melihat orang yang meninggal dunia. Bahkan yang lebih sering lagi, mereka yang kembali hidup di alam lain. Hal itu tak membuatnya ketakutan, meski kadang mereka datang dengan tampilan yang penuh luka mengerikan. Menurut Kate, kondisi jenazah ibunya sangat bersih. Saat beliau jatuh dari tangga, tak ada luka yang terbuka, meski kedua kakinya patah dan keluar darah dari telinga dan retakan tengkorak kepalanya. Tapi setelah dikembalikan ke puri, dimandikan dan diberi pakaian khas Bali, jenazah itu sama sekali tidak mengerikan, malah lebih mirip seperti sedang tertidur. Namun entah mengapa, semakin mendekati Bali, semakin Renata merasa mual luar biasa. Kepalanya serasa berputar, keringat dingin mulai mengucur deras di punggungnya,
dan bulu kuduknya mulai meremang. Kate mempersilahkan Renata mendekat ke Bali terlebih dahulu. Beberapa orang kerabat Kate menyingkir memberi jalan. Setengah mati, Renata berusaha melangkahkan kakinya yang terasa semakin berat. Ia berdiri di dekat kaki jenazah Tubiang Sumba. Dengan gemetar, tangan kirinya mencoba berpegangan pada tiang balai. Matanya terbelalak menatap mata jenazah itu. Mata batin Renata melihat jenazah itu menatapnya dengan ekspresi kesedihan dan ketakutan. Lalu terdengar suaranya yang parau. "Tolong anakku." Tubuh Renata serasa lepas dari semua persendiannya. Tubiang Sumba adalah wanita yang hadir dalam mimpinya semalam.